Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Kang Adi Official dimanapun Anda berada. Di malam hari ini saya akan mencoba satu episode baru, yaitu acara podcast, yang mana kita akan mengupas pengalaman mistis dari seseorang, masalah-masalah pribadi, yang mana kali ini saya telah ditemani oleh seorang sesepuh kita, tepatnya di Desa Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, dengan Bapak Saidin, ya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak Saidin, saya sengaja datang menemui Bapak untuk meminta Bapak untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kehidupan Bapak di masa lalu yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Nah, supaya pengalaman Bapak ini banyak halayak yang mengetahui bahwa yang namanya hal mistis itu memang ada. Nah, bisa ceritakan Pak, sok awal kronologisnya seperti apa dari awal? Ya mungkin pernah dua wong tua. Nah, seakhir awal mula dikongkon warung, ingat pada waktu bisa dikongkon warung. Jadi disuruh sama orang tua suruh ke warung ya Pak, Iya. awalnya. Iya. Terus? Nah akhir-akhir kongkon itu keceplik, kita dicak batur main layang. Disuruh beli cabe, tapi bapaknya malah bermain kartu wayang ya. Wayang. Itu sekitar umur berapaan Pak waktu itu? Ya, Bapak Saidin umur berapa waktu itu? Yang Kurang tahu. lebih Yang nggak tahu sih. 6 tahun, 7 tahun, Ya sekitar 7 atau 8. 7-8 tahun ya Iya. Pak? Iya. Terus setelah main kartu, main wayang, Akhir-akhir entas main wayang itu ketangguhan wong tua, lanang, bapak lah jelasnya mah. Akhir kuping dicandak, bawa balik, diparakaken ning dampiang sawah. Jadi ketika Bapak ini disuruh membeli apa? Bapak suruh membeli cabe, tetapi bapaknya nggak beli cabe, malah main sama teman-teman bermain kartu atau wayang dulu, main wayang. Iya. Nah akhirnya ketahuan sama bapak. Iya. Akhirnya sambil dijewer Pak, ya, dibawa pulang, dibawa ke samping di pinggir kali, ya, samping sungai. Dampiang sawah. Ya, dampiang sawah itu satu apa? Irigasi. Sungai saat dibawa ke pinggir irigasi. Terus apa yang Bapak Anda lakukan ke Pak Saidin? Nah, akhirnya tekang pinggir dampiang sawah, ki mungkin ki dicandak, sawise dicandak kan dikeburakan dampiang. Ditangkap, dijeburkan ke parit itu, ke irigasi. Terus nah akhir-akhir dikongkon mentas maning, si mentas maning dicandak maning, keburakan maning. Sampai berapa kali Pak diangkat jeburin itu, berapa kali Pak? Hampir ya bisa lah 5 balen tawan 6 balen, sekitar 5 sampai 6 kalian kurang Iya. lebihnya. Iya. Dijeburkan di parit itu Pak. Terus Mung akhir-akhir kita dua pikiran lamun mentase mau maning itu pasti dikeburakan maning. Jadi mentase nyebrang dampiang. Jadi Bapak setelah dijeburkan lagi mau mendekati Bapak, takut seperti itu kan lagi, akhirnya Bapak nyebrang ke seberang itu. Iya. Ya, ke seberang menjauh dari Bapak. Iya. Nah terus kemana tuh Pak Saidin? Lari? Nah, bukan lari, tapi jalan yang gak jauh sih, Ya, dekat. jalan. Pokoknya menghindari orang tua, menghindari Bapak ya. Terus kemana Pak? Akhir-akhir karena pada waktu semono diancam, awas sira lamun balik tak pateni. Jangan semakan dibunuh Pak, kalau pulang mau dibunuh sama Bapak. Iya. Akhir kita turunin sedure kayu pidada. Bapak semalaman tidur di atas pohon kapidada. Kapidada itu sejenis mangrove. Ya. Terus Nah akhir ya wong weteng yang wong ora ya. Karena rasa lapar ya Pak. Iya, karena pengen mangan jadi ngemeti we pidada. Memetik beberapa buah kapidada atau buah mangrove. Terus Bapak makan. Nah, akhir-akhir Itu malam pertama ya Pak? iya malam pertama. Di hutan pinggir kali Pak. Di mana Pak? Di Kali Sentigi. Kali Sentigi. Dari sini berapa kilo? Lumayan ya Pak? Iya bisa tekan 2 atau 3. 2 atau 3 kilo jaraknya dari sini.
Ya, terus Nah, akhir-akhir sampai sewengi orang bengi sampai patang bengi krungu ning almarhum mbok tua Wastia. Jadi setelah Bapak meninggalkan rumah dan tidur di atas pohon di pinggir kali beberapa malam, kurang lebih 4 sampai 5 malam ya, akhirnya Iya. terdengar oleh nenek Bapak. Iya. Iya, terus Terus pencarian ada. diajak balik, Oh, diajak pulang, Pak. Iya. Terus diajak balik di Paimangan apa orang ning mbok tua. Akhir-akhir ketangguhan ning sama pribadi dibawa balik. Ibu kandung. Ibu kandung. Ketahuan sama ibu kandung. Iya. Terus dibawa pulang, dijemput ya. Iya, jemput Setelah itu? balik terusan tekan kono, tekan rumah diajar maning si batuk ke. Masya Allah, dipukul sama Bapak. Iya, dipukul karo Pakai? endas merang zaman pengen. Oh, Keset. endas merang itu jerami padi yang diikat. Itu biasa untuk keset ya Pak. Iya. Terus untuk apa tuh gunanya tuh? Nyapu-nyapu. Untuk nyapu itu jadi merang itu jerami padi yang diikat. Dipukul pakai itu Pak. Iya. Kepalanya Pak. Iya. Ya, terus akhirnya Akhirnya ya setengah pingsan. setelah dipukul dengan ikatan jerami itu Bapak hampir pingsan. Pingsan. Hampir pingsan. Iya. Terus Sami saya pingsan makat si rumah maning. Makat si rumah ya emang marane. jadi karena merasa dipukulin sama orang tua lalu pergi lagi ya Pak. Iya. Ke mana tujuan? Ya tujuannya ya Tetap mengkali maning. seperti yang kemarin itu, Iya. ditinggal di pepohonan itu ya Pak. Iya. Di pinggir kali tidur di atas pohon. Mm-mm. Terus Ya karena uang dimangan jadi kena makanya kan apa nemune ora sing rupane kena dipangan ya tak pangan. jadi pada apapun waktu- yang bisa dimakan Bapak makan demi untuk bertahan hidup ya Pak. Iya. Menahan lapar. Iya. Iya. Seperti buah-buahan yang ada ya Pak, kapidata. Iya. Terus selain kapidata, kemudian mangrove apa aja Pak? Ya apa ya cara kapidada itu jare kita mah jare sebutannya kita ku anak orang macam sih pidada biasa Iya. antara pidada bogem. Bugem. Ya bentuk nggak pada Iya. mung rasanya beda anak kecut anak sepet. Rasanya buah mangrove itu ada yang sepat, ada yang asam ya Pak. Iya. Iya. Terus Nah akhir-akhir lawas-lawase oleh telung dina atau patang dina mudun sing kono. 3 sampai 4 harian kurang lebih ya. Iya. Di pelarian yang kedua itu turun Iya. dari pohon Pak. Terus Siang apa malam Pak? awan. Siang. Iya. Terus Nah terusan ketemu karo bocah angon wedhus. bertemu dengan pengembala kambing. Ya Ya. akhirnya bocah angon wedhus mau bewara karo bapaknya kita. Ternyata Bapak ini 3-4 hari turun dari pohon siang hari terus bertemu dengan pengembala kambing. Nah, ternyata pengembala kambing tersebut pulang dan menyampaikan kepada orang tua Bapak Saidin ini, mengatakan bahwa Saidin ada di sana, seperti itu ya Pak? Iya. Disampaikan. Nah, terus apa yang terjadi setelah Akhir orang tua Bapak tahu? akhir-akhir sepuruan wong tua atau bapak nyiapakan bocah angon wedhus. Nah serta kayak kita dikeropok bocah angon Oh, wedhus. jadi bapaknya Pak Saidin itu menyuruh anak-anak penggembala kambing untuk mengeroyok Pak Saidin. Iya. Berapa orang Pak berapa Ya, anak yang sekitar kurang lebih sangat atau 10. 9 sampai 10 anak yang mengeroyok Pak Saidin. Iya. Sempat dikeroyok itu Pak waktu itu. Sempat Dipukuli. Pakai Sempat. tangan kosong apa pakai kayu atau apa tangan Pak? kosong. Tangan kosong. Mung- Babak belur enggak Pak Saidin? Enggak. Alhamdulillah. Iya. Lawan semampunya Pak waktu itu. Beli yang lawan. Oh, enggak ngelawan, pasrah aja Pak. Waktu Pasrah. dikeroyok 10 orang itu enggak ngelawan, pasrah Bapak. Iya pasrah. Ya Allah. Mau ngakhir kemudian ketemu karo batur sing desa Legok. Desa Legok. Ya. Legok Kalimener Pak. Beli Legok. lagi sentiki. Oh, Legok Santigi ya. Iya blok Legok. Teman-teman ya, terus Pak. Akhir-akhir di Deleng itu kita yang bawa dikeroyok. Oh. Jadi dipisah ning batur. Oh, jadi ketika dikeroyok terus ketemu salah satu teman Bapak dari Iya. Santigi terus memisahkan ya, Iya. melerai. Terus
Lah sawise misa kita digawa ning batur. Dijak ngobrol-ngobrol nginung-nginung. Sawise nginung dheweke permisi. Makat sing kita, jadi kita ditinggal dhewekan maning. Ini ngendi kuno tempatnya? Dibawa minum kemana Bapak? Di rumahnya apa di mana? Ning Karang Oh, Suwung. di Karangsungung. Jadi ketemu lagi digebukin Bapak, terus dipisah sama dia, Iya. terus dibawa Bawa. dikasih minum apa, tapi habis itu ditinggalkan lagi sama teman Bapak itu. Iya. Iya. Nah, Terus? akhir-akhir bisa ditinggalaken maning. Kita ya makat separan-paran lah. Oh, Bapak mengembara lah kemanapun Iya. ya, mencari Iya. tempat tinggal, Separan-paran. tempat berteduh lah. Akhir-akhir suwene ning dina ya wong weteng-wetenge ngowong. Mm-mm. Karena nahan lapar. Iya. Jadi ceritanya ning kono nemu gubuk gubrak. Menemukan gubuk yang rusak ya Pak. Iya. Jadi si atapnya kok kemeti, tak entep seperti waring, kanggo laha lah. Jadi menemukan gubuk yang hampir rusak dan atap-atapnya itu Pak Saidin ambil ya Pak, terus dianyam. Iya. Jadi bentuk bubu. Iya, iya, iya. Bentuk bubu. Tujuannya adalah untuk menangkap atau perangkap udang atau ikan apapun yang masuk untuk mengganjal perut ya Pak ya. Iya. Untuk makan apapun Iya. itu. Dibentuk bubu, terus dipasang di kali. Pasang kali. Selain itu, selain atap ada apa lagi Pak? Bekas-bekas bubu. Ya bekas Iya, Pak. subuh itu terusan dipasang ning kono. Iya, terus dipasang untuk menjebak ini ya Pak, Iya, udang ya. Udang. Terus dapat Pak. Oleh sekitar ya ora akeh sih, sekitar semenean mah. Biasa. Ya. Nah, Lumayan akhir-akhir berat. mau pikiran ku ya lumayan oleh gunang ganjil pedang. Jadi bubu yang dipasang, yang dianyam dari bekas atap gubuk yang rusak itu dipasang oleh Pak Saidin untuk merangkap udang dan alhamdulillah dapat. Walaupun ya mungkin hanya beberapa ons ya Pak. Ada Satu on atau dua on. iya 1 sampai 2 an dapat. Iya. Terus di apa Pak? Dengan cara apa makanya itu? Dibakar atau gimana Pak? Jadi kan si orang itu didol ning Oh, bakul. dijual. Iya. Tapi barter ya Bapak ya? Iya, Barter dengan bakul udang. hmm, Nah, saya bisa nerima duit oleh ya 10 perak. Gede. 10 rupiah pada saat itu. Jadi perangkap udang dapat, nah terus dijual ke bakul Betul. udang, Ya, mendapatkan uang 10 rupiah pada masa itu. Nah uang tersebut gunakan untuk apa Pak? tak toko kakening boleh jari kita mah boleh deh boleh Ubi. meneng. Ubi ya Pak, boleh Iya. bulat ya Pak. Iya, Ubi. iya. Uang 10 rupiah tersebut ditukar atau dibelikan ubi. Nah, Terus akhir bisa mengkonon kan marani pesanggrahan maning. Ya, di Sepak. pohon itu Pak. beli sih Oh, gubuk itu, ya, iya. gubuk rusak itu ya. Nah, iya. Mung pada waktu nih sore kita pikirannya mending lamun beli ketemu karo kirik. Jadi turunannya sedure hubungan gubuk Jadi gubrak. ketika malam tiba Bapak tuh takutnya ada anjing liar ya Pak, anjing Iya. liarnya. Jadi Bapak tidurnya di atas ya Pak, Ya, naik ke atas di hubungan. gubuk rusak itu di atas apa? Hubungan. Iya, uwungannya di atas. Nah, terus mau turun kono lisa wengi ta warung bengi, si gubuk mau dibongkar nang wong sing duwene. Oh, Tadi kan berarti beberapa malam tidur terus dibongkar gubuknya. nah, Terus akhirnya nggak ada tempat lagi. ya Nah, tidurnya di mana tuh Pak? suket-suket. Tidur di semak-semak di rumput-rumput ya, Pak, di Iya. rerumputan yang tinggi ya Pak. Iya. Iya. Akhir-akhir kenang turu. Dia pasangnya mau turunnya wong enak tadi ngimpi ora. Jadi tidurnya saking nyenyaknya terus sampai mimpi apa ya? Mimpi Iya. apa Pak? Ngimpi jare wong mau mah sile demenan lah kasare mah. Demenan antara wong lanang karo wong wadon kudu ya Mimpi kenang. mimpi bercinta Pak, Iya. dengan perempuan Pak. Ya. Nah, digawe klise wong cerita ning esuk ku beli weruh. Dikerasa esuk. Dikerasane serangane metu kenang panas. Oh, jadi terbangun tuh karena
sorot matahari, kerasa Ya. panas, akhirnya terbangun Bapak. Ya. Terus setelah bangun, Nah setelah tangi iku gemeter ya, kayak kita netangi ya kayak babi netangi. oh ternyata Bapak tidur dengan babi Pak. Babi Satu Bapak punya seekor babi, babi betina ya Pak berarti? babi ini ku loro. Oh ada dua. Ya jadi samping kene babi kita Oh, di jadi tengah-tengah. Ketika malam hari Pak Saidin ini tidur di semak-semak di rerumputan itu, ternyata tanpa disadari ditemani dengan 2 ekor babi di kanan kirinya. Ya. Nah, di saat tidur dengan ketiga babi itu, dengan kedua babi itu, Pak Saidin bermimpi bercinta dengan seorang ya Pak, dengan Ya. perempuan. Ya. Nah, ketika terbangun itu, bangunnya itu karena panasnya sorot matahari. Ya. Nah, setelah Bapak sadar, lihat kanan kiri ada 2 Babi. ekor babi Pak. Ya. Terus apa yang Bapak lakukan ketika melihat Nah. 2 ekor babi itu? Ya setelah kita tangi babi ya melu tangi. Oh, bangun Oh, juga babi. Iya, mung babi ku setelah pada tangi ku beli melayu, lungane biasa. Ya Oh. kayak kita deh ya ketakutan bilang babi gede, Gede itu babi. gede ya Indukan, salingnya ya, biasa mana salingnya. Oh, tariknya udah panjang ya. Iya. Tapi ya setelah Bapak bangun, babi pun ikut terbangun. Tapi babi tidak melari ya Pak, hanya jalan biasa saja. Iya. Seolah-olah sudah apa ya, akrab seperti itu ya. Ya. Terus kemana jalannya itu babinya? Ya kayak babi ya melayu menganu hasilnya arahnya mengamarani alas maning. Oh, ke hutan, lari ke Iya. hutan babinya. Mung ya kuno kita mah bagian ditinggal ning babi ga ya awak mah ya gemeter membungkan aneh. Hmm. Jadi baru tangi kalau opiak-opiak kan sikil mah. Udah sangat gemetar ketika Iya. Bapak bangun, babi bangun tuh berdekatan, masih berdekatan Masih jalan. Bapak iya. sangat gemetar waktu itu. Iya. Lah akhir-akhir wis mengkonon kita angkat jebak ora kurang. Ya kira lah ya alhamdulillah. Merangkap udang lagi ya Pak. Iya. Merangkap udang lagi yang kemarin dibikin itu. Terus dapat lagi Pak. Ya oli. Lah oli ya biasa kayak Biasa. yang dulu di dorman Dapat ini. dijual, dapat uang beberapa puluh rupiah, terus diberikan Boleh. ubi lagi, Iya, Pak. Iya. Dibelikan ubi untuk mengganjal perut untuk makan. Dengan cara apa itu Pak? Dibakar atau gimana Pak ubinya itu? Ya, Pak? ubi matang sih. Oh, Tepung beli baru. ubi matang ya, ubi yang sudah matang. Iya, paling godok kan. 10 rupiah itu dapat berapa butir ubi Pak waktu itu? Lah pada waktu pertama oli siji. Siji ku kira-kira priwe ya cara diatur sampai tekan sore mangan. Oh, jadi 10 rupiah itu Bapak belikan ubi yang sudah matang, rebus ya Pak, ubi rebus. Iya. Itu Pak Saidin ini diatur bagaimana caranya 1 butir ubi itu cukup buat makan 1 hari ya Pak. Berarti Iya. pagi dimakan separuh, nanti Iya. siang dikit lagi, terus sore. Sampai Iya. seperti itu ya Pak. Iya. Terus Lah akhir-akhir karena neng konone ya karena wong barang runtas yang digawe ora. Akhir-akhir kan rusak maning kita balik. Jadi perangkap udangnya itu rusak ya Pak. Rusak. Rusak terus Bapak pulang. Kemana Pak pulangnya Pak? Rumah. Ke rumah. Iya. Pulang ke rumah terus ketemu. Akhir-akhir kita ya mah beli weru anak bapak ngumpet ning lawang. Oh, bapaknya udah menunggu Pak, menghadang di pintu, Iya. sembunyi di balik pintu ya Pak. Terus Iya. Terus kita mengelaka lawang diajar maning. ketika Bapak melangkah masuk, dihajar pakai apa Pak? Anggoman maning. Keset Oh, pakai ikatan jerami itu Pak. Iya. Hajar ke bagian apa Pak? batuk. Jidat. Ya. Hajar. Terus apa yang Nah. terjadi? Pada waktu pun kita diantem karo barang mengkonon sampai muter Jatuh. lah. Beli jatuh. Sampai pusing berkunang-kunang ya Pak. Ya. Nah, akhirnya Ya. Jadi begitu Bapak masuk, baru melangkah masuk, langsung dihajar atau dipukul oleh Bapak kandungnya ini dengan ikatan jerami ke jidat ya Pak, ke Iya. kepala. Nah, sampai Bapak berkunang-kunang gitu sampai Iya. hampir jatuh berarti itu. Iya. Terus mung untung alhamdulillah ana pohon gedang. iya. Jadi ngeprak ning wit gedang. Oh, Bapak terjatuh tapi nyandar ke pohon pisang ya Pak, Iya. jatuhnya ke pohon pisang. Terus Ya. Terus wis ning kono saya sadar
kita ingat mau ketemu karo mbok tua. Tiga balik mbok tua. Oh, ketemu aman pas sadar ketemu sama nenek dibawa pulang sama Iya. nenek. Nah, Terus bisa digawani mbok tua, dimpani mangan apa ora. si makan minum apa terus. Iya. Ketemu maning karo ibu kandung. Oh, terus ibu kandung, ketemu ibu kandung. Emang tempat bapak sama ibu itu pisah, Pak? Oh, rasa ora bisa bareng sauma. Bareng. Bareng. Cuma si ibu nggak tahu apa yang bapak lakukan kepada Pak Saidin ya, Pak? Hari weruh si weruh. Oh, tahu sering Iya. dipukul ibu. Tahu. Karena mbok kayak kita ibune kita ku wedi ning bapak. Oh, jadi ibu itu takut kepada bapak. Jadi apa yang dilakukan bapaknya Pak Saidin terhadap Pak Saidin ini nggak berani menentang ya, Pak? Takut ya, Pak? Iya, Nggak berani. Tapi ibu mah sayang kalau Pak Sayang, Saidin, kalau ibu hari- mah ya, termasuk kalau- nenek juga ya, Pak? Iya, kalau mama Iya. saya. Terus akhirnya Lah akhir-akhir karena DM-an ning mbok dimusuhi oh, karo karena bapak. ibunya ini ke Pak Saidin, memberikan perhatian Pak Saidin, akhirnya bapaknya ini membenci ibunya, membenci ibunya Pak Saidin ini. Terus Nah, terus di wawi diakuri ning bapak oli sedina rong dina katelune dijak makat mengalas. oh, jadi bapak ini pura-pura damai dulu dan bapak. Ya, 2-3 hari seolah-olah seperti udah biasa lah, udah menerima lagi Pak Saidin. Sampai 3 hari kemudian bapak Saidin ini diajak oleh bapak ke hutan, pergi ke Iya, hutan, Pak. iya. Nah, dengan bekal apa, Pak? Bawa apa ke hutan, Pak? lah pada waktu kuan ning sema digawani godhogan jagung. Oh, rebusan jagung, rebusan biji jagung, 1 cobek atau sepiring lah. Pada jam berapa itu diberangkatkan, Pak Saidin? Ya minimal Pagi jam apa sore? sore jam 5-an. Masya Allah. Sore hari jam 5 dibawa ke hutan dengan dibekali sepiring jagung rebus ya, Pak. Iya. Nah, terus setelah dibawa ke hutan, Lah akhir tekan kono diomongi kayak kita ku. Wis din menengan yang kene aja miang-miang kok kita mene-maning. Ya kono kok bakal mene-maning. itu berapa jauh dari rumah, Pak? Berapa jam? Ya minimal bangsa 6 kilo, 7 kilo lah. 6 sampai 7 kilo jauhnya dari rumahnya. Setelah di tengah hutan, lalu disuruh diam, bapaknya mengatakan, "Din, kamu diam di sini, ya, Ya. tunggu di sini, nanti kamu saya jemput lagi." Ya. Ngomongnya seperti itu janjinya. Ya. Akhirnya nurut aja Pak Saidin tuh. Nurut. Nurut terus bapaknya pergi. Oke. Nah, mengharapkan benar yang Ya. apa yang diomongkan itu akan menjemput. Ternyata Li. sampai jam berapa nunggu-nunggu itu, Pak? Nah sampai Sampai sore, sore, sampai sampai bengi, malam, ya. iya. Sampai esok maning, sore maning, dina maning. Tidur pada malam pertama tidur di mana itu, Pak? Ya sesore ning kayu api-api. Di bawah pohon mangrove, di bawah pohon kayu merah ya toh. Ya Api. api-api. Nah pada waktu bengi pertama iku akeh bature. Malam pertama banyak yang menemani, Pak. Apa aja, Pak, yang menemani Bapak pada malam pertama itu? Pada waktu pertama sing ngrubung ning kita iku siji satuan lingsang. Berang-berang. Nah kedua kali iku kethek. Monyet. Nah sing kedene iku nongkrong segurinan kethek ku sa modele macan. Harimau. Nah, itu berang-berangnya ada berapa ekor? Ya akeh sih, Banyak? ya. Iya Kak, diputer Oh, sih jadi kita. satu keluarga berang-berang yang melingkari tubuh Pak Saidin ini. Ya. Nah, terus monyet ada berapa ekor, Pak, monyetnya, Pak? Ya kan ada akeh itu ya. Dibawa mengelilingi Pak Iya. Saidin monyet. Jadi Iya. ada berang-berang, beberapa ekor monyet yang mengelilingi, dan ada 1 ekor harimau, Pak, di belakang. Iya. Ada 1 ekor harimau yang menjaga pada saat itu ya, menjaga Pak Saidin. Iya. Harimaunya itu gimana? Tidur juga di situ, Pak? Iya, sedurunge jam 3 atau jam 4 tuh beli miang sing kita. Nah sampai jam 4 jam 5 nembe miang Oh. kita. Jadi si harimau itu menemani semalaman sampai jam 3 atau jam 4 pagi.
Tapi ketika sudah menjelang jam 4 pagi, harimau itu akan pergi meninggalkan Pak Saidin. Iya. Itu sampai berapa malam menemani itu, Pak? Ya kurang lebih Iya. seminggu lah. Kurang lebih 1 minggu ditemani harimau, monyet, dan berang-berang itu, Pak. Iya. Terus setiap malam pasti ngumpul Pasti ke ngumpul. nemanin Pak Iya. Saidin. Masya Mung Allah. karena pada waktu pun ku ya kita kumpul ya durung ngerti ning apa-apa lah jelas ya mah. Mung keligane ngomong satuan-satuan kabeh lamun narepan perlu mangsa kita ya mangsan mung kita titip wulu selembar aja kari keti setetes aja kari lamun sira kari keti setetes tawa wulu selembar sira ketempuan marining Gusti Allah. Jadi pada waktu pertama kali Pak Saidin ini bertemu dengan beberapa binatang itu, hewan tersebut termasuk harimau, Pak Saidin ini berkata kepada mereka, nah, kalau kalian mau memangsa saya silahkan, asalkan jangan tinggalkan 1 tetes darah, jangan tinggalkan 1 lembar rambut atau bulu. Apabila kamu meninggalkan salah satunya, maka kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya, Pak. Iya. Ya. Lah akhir-akhir wis zamane semingguan ana suarane mak ngundang kita. Kurang lebih 1 minggu di situ ya ditemani beberapa hewan itu, terus mendengar suara ibu. Ya, yang bawa ngundang Saidin. Saidin itu Iya. suara panggilan ibu ya. Iya. Krungu nang kita, jadi kita menjawab, semak kita ana ning kene. Jadi kayak emak yang gati ya kayak kita yang gati. Karena di semak belukar itu ya, Pak. Akhir-akhir kan marane kita marane kan ketemu. Wah, akhirnya ketemu sama ibu. Iya. Setelah 1 minggu kurang lebih. Iya, kurang lebih 1 minggu. Terus Akhir-akhir ketemu ke rumah, digawa balik ya diimpani mangan apa bener maning. dibawa pulang sama Iya. ibu, terkasih makan apa biasa lagi, Pak. Iya. Setelah itu sikap Bapak gimana? Lah pada waktu pun kayak bapak meneng ganti dina maning dikongkon nyili wadung ning desa Karangmalang. Nah, mung dikongkon nyili wadung ning Karangmalang karena kita wedi ning tuang-tuang dari sesen desa sih, walaupun Waktu itu di mana Pak tinggalnya waktu itu? ning desa Sentigi Desa Cantigi. Disuruh meminjam wadung. wadung itu alat buat membelah batu ya. Ya. Buat membelah batu. Karangmalang. Di mana Karangmalang mana, Pak? Ya hari desa Lima Pada karena Blok Karangmalang. ya, Iya. Blok Karangmalang Di kan ngliwati di toa. salah satu kampung Pak Saidin disuruh meminjamkan alat pembelah kayu itu di tetangga kampung ya, Pak ya. Ya. Terus Mung akhir-akhir kan orang wani mangkate dari karena jaraknya jauh, Iya. Bapak nggak berani. Iya. Itu disuruhnya pada malam hari apa siang hari, Pak? awan. Pada siang hari. Karena Bapak nggak berani, jauh. Iya. Akhirnya Bapak nggak mau. Ya jadi mangkat sing omahe Oh, berangkat dari rumah tapi nggak ke situ. Ya, mandekan Oh. jalan. Tapi disuruh tapi berangkat tapi nggak menuruti apa yang disuruh oleh bapaknya. Kemana bapaknya waktu itu? Nah, pada waktu pun dari kita kan nyampur karo bocah glatikan Berangkatnya itu larinya itu ke anak-anak yang sedang main ya, Pak. Iya. Gelatikan main kayu ya, Pak, main Iya. itu. Gelatikan. Nah, akhir lagi enak-enak mengkonon ketemu maning karo bapak. Oh, sedang bermain mainan tradisional itu. Gelatikan itu salah satu mainan tradisional yang ada di Indramayu yang berbahan satu batang kayu yang panjang, yang satunya agak pendek. Tuh, namanya gelatikan. Nah, terus ketika Bapak sedang main, terus ketemu lagi sama Bapak. Saya Ketemu Bapak, apa yang dilakukan Bapak ke Pak dibawa Saidin? balik maning. Dibawa pulang. Iya. Akhir-akhir takang kono boleh mancing, kon menang kening jaba. Tapi dibawa pulang, tapi nggak boleh masuk. Iya. Disuruh diam di luar, Pak. Iya, mung tua kok kayak bapak kok mancing sejero nang omah. Handphone metu iku nggawa tambang. Oh, bapaknya masuk, Pak Saidin suruh diam di luar. Iya. Ketika keluar itu membawa tambang, Bapak. Iya. Terus Nah, sawise mengkonon kita kongkon ngadeg. Tangan ya kongkon sikep ngesor. ya Allah.
akhir sing ngawit sikil sampai kian gitu. Sampai leher, Pak. Iya. Diikat dari kaki sampai leher dengan tambang oleh bapaknya ini. Terus Nah, setelah itu, Pak, Sawise mengkonon kita disuruh kongkon dodok. suruh duduk. Ya, karena awake akas nang tambang. Susah ya, Pak. Iya. Karena ikatan itu jadi susah duduknya, Pak. Iya. Akhirnya Jadi ya terpaksa beli bisa dodok. hmm. Mung akhir-akhir wong tua sewot. Sira kung lawan ya karo wong tua. Akhirnya didorong kene aku. Posisi berdiri diikat, didorong, akhirnya terjatuh ya, Pak. Iya, gedublak. Nah, sawise yang gedublak mau kita tuh dibopong. Dibopong seperti kayak bopong mati Ya, kan. diangkat sama bapak. Iya. Digawa ning pekarangan. Oh, dibawa ke salah satu ini ya, kebon, ke kebon di. Iya. Mung tak deleng ning kita iku katon ning mataku ya ning kono ku anak bisa na lobang lah. Hmm. Sana lobang anak kayu yang bawa ganjel ya kita kanggo kita. Tak Masya deleng Allah. ning sore ku wisana pasok karo banyu merang. Nah tampae jadi zaman bukan tampa ya. Ya. Itu kak pantingan ini. Penampi beras, tampak Hmm. itu penampi beras. Jadi di situ udah ada lubang, Ya, yang udah ada penampi beras, terus apa Ya. lagi, Pak? ya pun pasok Ada banyu merang. Baskom air, masuk air, terus ada merang juga. Ya, Ikatan banyu jerami. merang. Banyu merang. Oh, air bakaran jerami atau merang yang udah dilarutkan dengan air ya, Pak, udah campur air. Ya. Untuk apa itu, Pak? Kalau Ya, aku ya beli ngurusi Tujuannya. tujuannya wong tuaku. Hmm. Mung akhir-akhir dikedengaken ning lubang kuwen. Bapak dimasukkan ke lubang tersebut dengan ya. posisi ditidurkan. Ya. Nah, setelah itu Nah, wong tua kayak bapak ngemet golok. Dilumaken mung kita begelem melumaku. hmm, Jadi terpaksa dilumaken mengkurep man, gimana mengkurep man. ketika Bapak terlentang, Bapak mengambil golok, bapaknya Pak Sidin ngambil golok. Ya. Nah, karena Bapak nggak mau, terus telungkup lagi. Ya. Ditelentangkan, telungkup lagi dengan udah menyiapkan sebilah golok Iya. bapaknya. Nah, terus Mung apa? karena suwe pasangnya mora. Jadi ketangguhan ning wong lurus suket. Jadi ketika Bapak akan disembelih, akan dibunuh, terus ketahuan sama orang yang mencari rumput. Ya. Waktu itu jam berapa? Pagi apa sore, Pak? Ya menimalan jam 11 tawa. Jam 11 siang ya, Pak. Iya. Jam 11 siang. Ketahuan sama pencari rumput. Akhirnya gagal, Pak. Gagal malah. Pembunuhan atau penyembelihan itu gagal. Iya. Jadi karena nulungi kita melas. Oh, ditolong sama Hmm. yang pencari rumput itu. Iya. Ditolong. Mung kayak bapaknya kita beli terima sampai berantem kok karo Oh, wong karo akhirnya suket. bapaknya Pak Saidin berantem atau berkelahi dengan penolong tersebut, pencari rumput itu. Iya. Karena niat menolong bapak, akhirnya berantem sama bapak. Iya. Terus yang Nah. terjadi, Terus mau kun lagi ribut-ribut tanah wong marek maning. akhirnya berdatangan ya, Pak. Ya. Mau ngari kun mah ya terlalu berantem. Mung wong sing trakari ngudari tambang. Oh, yang orang yang kedua membuka ikatan Iya. pada tubuh Pak Saidin. Iya. Dibuka ikatannya, Pak. Sawise dibuka kita kongkon lunga sing kono. Disuruh lari dari situ sama penolong yang kedua itu ya. Iya. Akhirnya Bapak lari kemana itu? Mengalas maning. Kembali lagi ke hutan. Hmm. Untuk kesekian kalinya masih ke hutan. Terus Ya biasa kayak mau maning dibaturi bangsa mengkono. oh, tetap yang itu juga yang nemenin, Iya. Pak. Iya. Berang-berang, monyet sama harimau. Karo mau. Masya Allah. Lah lawas ning lawas ya sekitar seminggu luwian lah ya kurang lebih 10 dinaan. Kurang lebih 10 hari. Tapi selama setiap malam itu mereka biasa aja, nggak ada yang maksudnya kayak Bapak mendengar suaranya atau bicara atau apa enggak? Ora Belum lain cerita itu ya. Iya. Lah akhir-akhir pada waktu jadi maghrib ku jam 6 ta jam pira sih hari waktu maghrib. Ya, jam 6 kurang Nah, lebih. kita ngeloyong nggak di jalan pengen balik maksudnya mah karena lawas ning kono lakas yang bareng dipangan Berapa hari itu Pak di situ? ya kurang lebih 10 dinaan
pelarian yang kesekian harinya, kesekian kalinya, pada hari ke-10 apa ingin pulang. Iya. Terus Lah melaku nggak di dalan ketemu karo kuburan anyar. nah, ketika mencari jalan pulang itu Bapak menemukan kuburan baru. Iya. Kuburan yang masih basah ya Pak, masih Iya, baru. Masih kembangnya masih baru, masih, Masih bau kemenyan ya Pak, Nyala masih ya, wangi. masih nyerudung. Iya, ya, masih nyala kemenyannya Mm-mm. Pak. Nah, saya bisa mengkonon tertinggal kuburan mau terpaksa nggak di jalan. Nggak di jalan mau ketemu karo nenek-nenek. Jadi balik lagi dari Iya. kuburan itu tuh, nggak jadi ini mengurungkan niatnya untuk ini pulang, terus balik lagi ketemu dengan nenek-nenek. Nenek-nenek lagi nener Nenek itu sedang ini nyerok ikan apa? wader. Ya, Mendok. nyerok ikan-ikan kecil nenek itu. Iya. Nah, jadi kita kan sempat takon Mm. karo nenek tuanku. Mm. Nek, baliknya kita melu. Hampir buru dalannya kita beli buru dalan pengen balik. Oh. Jadi Pak Saidin ini memohon pada nenek-nenek tersebut yang ditemuinya, dan Pak Saidin berkata, "Nek, tolong kalau mau pulang saya mau ikut pulang karena saya nggak tahu jalan pulang." Seperti itu Pak. Iya. Nah, ketika Pak Saidin berkata seperti itu, reaksi ekspresi nenek ini gimana? Meneng bayar belum jawab. Diam, nggak ada jawaban, nggak ngomong sama sekali, diam aja, cuek aja, Iya. sambil nyerokin ikan tuh. Iya. Ya, terus Nah, akhir-akhir kita ya tetap ngomong pengen baru jawaban yang kurang. sampai berulang-ulang meminta, memohon ya pada nenek Iya. tersebut untuk ikut pulang biar tahu Hmm. jalan pulang. Akhir-akhir pasangnya mah kayak kanen nenek-nenek aku risih bokat kita yang ngomong banyak. Jadi si gagang seser ku digatokakan ning ndas. Dipukulkan Iya. serok ikannya yang panjang itu ke kepala Pak Saidin. Iya. Nah, sawise nglatok ning ndas, tak deleng maning nenek-nenek langka. Oh, habis memukul terus hilang, nenek-nenek tersebut hilang misterius ya Pak, Iya. hilangnya ya. Nggak tahu kemana, pokoknya langsung menghilang Pak. Bilang, Bu. Itu maghrib itu keadaannya. Iya, atas maghrib. Habis maghrib ya Hmm. waktunya. Gelap gulita berarti Pak. Gelap gulita apa Ya, masih ada ya memang sinar? gelap petangnya. Udah gelap gulita ya Pak. Iya. Udah lewat maghrib. Jadi pada waktu pun ya kita marani witan kuwon maning. Jadi kembali lagi ke pohon yang tadi yang biasa ditinggali monyet, harimau sama berang-berang tersebut ya Pak. Iya. Ya anggar sing bateri ya kun. Tidur lagi dengan mereka, Ya. dengan binatang-binatang tersebut, harimau tersebut. Lah, sawise mengkonon jadi kita nggak di dalan ana suara wong. Mung suara wong mau ora jelas. Jadi tak tunggu karena kita ini pengen balik, bukatan kun wong tas masang impes. Mendengar suara orang ya Pak dari Iya. kejauhan itu, Iya. tapi nggak jelas. Terus Terus jelas. Mau akhir-akhir tak tunggu. Sawise ditunggu. Amprok karo kita, karena Melayu kita Melayu. Karena apa? Dudu manusia itu babi. oh, ternyata yang Bapak dengar suara orang itu ternyata bukan manusia, ternyata babi. Berapa ekor Pak? Loro al telu. 3 ekor babi. Nah, emang Bapak dengar tuh suara manusia, suaranya kayak orang Iya, ngomong Pak. Iya. Tapi ternyata yang berbicara itu adalah babi. Babi. Perbedaannya suaranya seperti apa Pak antara suara babi sama manusia itu? Ya perbedaannya hari manusia kan jelas Ya, kita jelas. mah padahal lamun cara ngomong rokok ya rokok. Hari kan mah ngomong aku kan konon. Jadi ngomong apa ya kan ora jelas. Nggak jelas, tapi Hmm. kayak orang bergumam gitu ya Pak, Iya. suara manusia. Iya. Hmm. Lah akhir-akhir pada waktu Jadi kuon pas Bapak ngelihat dia ngelihat Bapak, sama-sama kaget, Bapak lari, babi-babi itu pun lari Pak. lari Iya. yang pada melayunya kabeh. Iya. Terus Mung melayu mau saking wong pengen balik ya. Jadi terpaksa anak kali ku tak keburi. Jadi nggak di jalan di ketemu. pengen pulang. Iya, Jadi Bapak tuh nyebrang sungai apa itu Pak? arahnya ku Kali apa tuh? apa ya? Aduh, Kalian Kumbaya. Kalian Kombaya, Nah, menyeberangi sungai Kombaya di wilayah Sentigi. Cantigi.
Nah akhir-akhir kita jalannya jalan kali, Hmm. terus ngeluyur Oh, jadi menyusuri sungai, ya, Sungai Kombaya sampai sejauh berapa? ya sekitar 2 kilo atau 1,5 kilo lah semua. Satu Nah. setengah sampai 2 kiloan kurang lebih menyusuri sungai. Terus sampai ke Ketemu karo dalan, menemukan jalan. iya. Aiden. Bisa ketemu karo Hmm. dalan, kita harapan balik mau ya wedi, Mau pulang ke rumah takut. ya. Akhirnya, Akhir-akhir nyampuri pesangon kebo, Bapak bertemu dengan beberapa pengembala kerbau. Nah, ketika itu Pak Saidin ini mendekati mereka ya, Pak. ya. Hmm. Berkumpul dengan mereka. Terus apa Pak yang dilakukan Lah, dengan mereka? setelah nyampuri pesangon kebo, ya kita kenang kongkonan. Din mana kesegaten kebo aja we mana, Oh, jadi disuruh ikut menggembala kerbau. iya. Iya. Jadi pada waktu pun ku pesangon ya mangan ya kita mangan. Hmm. Bocah sing dia kebo ya beli makan, kita beli makan pada Pak. Lah akhir-akhir pada waktu bengi ana hiburan sandiwara ini desa Sentigi, Blok Karang Malang, anane sandiwara kok. Mung kita meluan batur nonton, mengari batur mah beli weru yang anak lapang glundung Oh. Waktu berangkat apa waktu balik waktu pulang dari lihat hiburan apa? sandiwara. Sandiwara. Nah, ketika pulang dari nonton sandiwara itu Bapak menemukan sebuah kelapa yang menggelinding ya, Pak. Iya. Nah, terus Hari batur mah beli weru sing weru kita jadi yang lain nggak ada yang tahu, Pak Saidin sendiri yang melihat sebutir kelapa yang menggelinding. Lalu Pak Saidin lah, mengambilnya, iya dimet. diambil. Ketika diambil, Nah digawa meng kandang kebo. dibawa ke kandang kerbau kelapa tersebut. Akhir-akhir tekan kandang kebo itu ya digepuk yung pakai batu rasio. Kelapa itu dibelah. Ya, Kelapa tua apa kelapa tua? kelapa dugan. Oh, kelapa muda. Kelapa muda itu dibelah di kandang kerbau tersebut. Nah, karena wong akeh batu re, jadi kin jaluk si kelapa itu. Hmm. Mung ana bocah siji sing ora entok dipangane ku. Mung ora entok kan ana sisa sedidik diselapaken ning adep. Jadi udah dibagi, masih ada sisa sedikit. Ya. Lalu diselipkan di atas ya, Pak, di atap Iya. gubuk. Diselapaken ning adep gubuk. Akhir-akhir waya jam 3 esok jadi ana suara angin. Jam 3 pagi ada suara angin. Ya, ana suara angin, toli ana suara ngomongnya mentok. Oh, jadi pagi hari jam 3 ada suara gemuruh angin dengan suara orang yang mengatakan mentok seperti itu, Pak. Iya. Nah, akhirnya entah ngorongok nakuan ndeleng kelapa sisaan itu langka. Oh, kelapa yang tadi diselipkan itu hilang, Pak. Hilang. Ya embu hari masalah kune mah jadi embu si kelapa ngerupa pun ya embu. Karena beli weru setelah ya kelapa hilang itu ana angin, ana suara wong mengkonon. Oh, Mentok. Tapi nggak tahu arahnya dari mana itu. Ora. Suaranya nggak jelas. Iya, ndak karena Mentok. kita ana sejroning gubuk sih. Hmm. Jadi embu. Nah, yang lain dengar pada pulang Turu. ada pengembala. Ada juga di situ. Ana Pada tidur. kono, iya turu. Tapi mereka nggak dengar, Pak. Ora. Cuma Pak Saidin yang dengar Iya. suara tersebut. Lah akhir-akhir ora karena kita nibur-niburi pesangon kebo bae kan sesuai kan isin desa karo ya. Karena terus-terusan mengikuti pengembala kerbau beberapa hari itu, Pak. Sampai berapa hari? Ya bisa-bisa hampir sebulan lah. Hampir sebulan, tapi lama-lama merasa malu sendiri, takut merepotkan ya. Iya. Nah akhirnya kita melesat sing pesangon kebo. Lalu pergi meninggalkan para pengembala tersebut. Sawisnya mengkonon kita